Aku menemani suami saat dia hidup susah. Namun dia tega berselingkuh di belakangku. Dan aku diusir oleh pelakor dari rumahku sendiri. Aku bersumpah kalian akan mendapat azab yang pedih. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan di luar menderas, memukul atap seng kontrakan kami dengan irama yang sudah begitu kukenal. Aroma tanah basah menyelinap masuk melalui celah ventilasi, berbaur dengan wangi nasi hangat dan tumis kangkung yang baru saja matang di atas kompor satu tungku kami. Disinilah dunia kami berpusat, di dalam sebuah peta kecil yang kami sebut rumah, tempat di mana cinta terasa begitu besar hingga mampu mengisi setiap sudutnya yang sempit. Aku menatap punggung Rizky, suamiku. Ia tengah duduk di lantai beralaskan tikar, membungkuk di atas tumpukan kertas kusam dengan cahaya lampu 5 watt yang menggantung di atas kepalanya. Wajahnya serius, sesekali keningnya berkerut dalam, lalu jemarinya akan bergerak cepat mencatat angka-angka di buku besar yang sudah lecek. Inilah pemandangan malam-malamku selama 3 tahun terakhir. Menemaninya berjuang, membangun mimpi dari nol. Usaha rintisan yang ia bangun, sebuah bengkel las kecil di pinggiran kota, adalah seluruh hidupnya. Modalnya adalah pesangon dari pabrik tempatnya bekerja dulu, ditambah sedikit tabungan kami berdua yang tak seberapa. Setiap hari adalah pertaruhan. Ada kalanya ia pulang dengan wajah berseri, membawa kabar gembira tentang pesanan pagar atau kanopi yang nilainya cukup untuk membuat kami bisa makan daging sapi di akhir pekan. Namun lebih sering, ia pulang dengan bahu yang terkulai lesu, menceritakan tentang pelanggan yang membatalkan pesanan atau harga bahan baku yang tiba-tiba melambung tinggi. Pada saat-saat seperti itulah peranku dimulai. Aku akan memijat pundaknya yang kaku, menyeduhkannya teh hangat, dan mendengarkan semua keluh kesahnya tanpa menghakimi. Aku tidak pernah sekalipun mengeluh tentang kondisi kami. Bagiku, melihat semangat di matanya sudah lebih dari cukup. Aku mencintainya, bukan karena apa yang ia punya atau apa yang bisa ia berikan, melainkan karena Rizky adalah Rizky, pria sederhana dengan mimpi setinggi langit. Aku ingat betul satu malam yang paling berat. Saat itu usahanya nyaris gulung tikar. Pemasok besi utama menolak mengirim barang sebelum utang bulan lalu dilunasi. Sementara itu, klien besar yang ia harapkan akan membayar uang muka, tiba-tiba membatalkan proyek secara sepihak. Malam itu, Rizky hancur. Ia duduk di pojok ruangan, memeluk lututnya, dan untuk pertama kalinya aku melihat air mata mengalir di pipinya. Ia tidak bersuara, hanya getaran di bahunya yang menunjukkan betapa besar beban yang ia tanggung. Hatiku ikut sakit melihatnya. Tanpa berkata apa-apa, aku duduk di sampingnya, mengusap punggungnya dengan lembut. Semua akan baik-baik saja, Mas, bisikku. Ia hanya menggeleng lemah. Keesokan paginya, saat ia masih tertidur lelap karena kelelahan, aku membuat keputusan. Aku membongkar celengan bambu yang kusembunyikan di bawah tumpukan baju lama. Celengan itu berisi seluruh sisa tabunganku selama bertahun-tahun bekerja di sebuah butik sebelum menikah. Jumlahnya tidak seberapa bagi orang lain, tapi bagi kami, itu adalah harta karun. Siang itu, aku diam-diam pergi ke pemasok besi dan melunasi seluruh utang Rizky. Aku juga membeli beberapa bahan baku yang paling ia butuhkan. Saat aku pulang, aku hanya berkata padanya, tadi ada rezeki nomplok, Mas. Aku menang arisan di kampung. Pakai saja uang ini untuk modal lagi. Rizky menatapku, matanya berkaca-kaca. Ia memelukku begitu erat, seolah aku adalah satu-satunya pelampung di tengah lautan badai. Ia tidak pernah tahu bahwa uang itu bukan rezeki nomplok. Uang itu adalah bukti cintaku, pengorbanan sunyi yang tak pernah kuminta untuk dihargai. Sejak saat itu, usahanya perlahan bangkit kembali. Pesanan mulai berdatangan, dan nama bengkel las, karya Rizky, mulai dikenal orang. Waktu berlalu, dan roda nasib berputar. Bengkel kecil itu kini telah berkembang menjadi sebuah workshop yang lebih besar dengan beberapa karyawan. Rizky bukan lagi pria yang pulang dengan oli di sekujur tubuhnya. Ia kini lebih sering mengenakan kemeja bersih, sibuk bertemu klien dan mengurus manajemen. Aku bahagia melihat kesuksesannya. Kebahagiaanku adalah kebahagiaannya. Kami masih tinggal di kontrakan yang sama. Namun kini kami bisa membeli kasur yang lebih empuk dan televisi layar datar kecil untuk hiburan. Rizky sering berjanji, sabar ya, sayang. Nanti kalau sudah lebih stabil, kita cari rumah yang layak. Aku tidak mau kamu terus-terusan hidup susah seperti ini. Aku hanya tersenyum dan menjawab, bagiku, dimanapun asal bersama Mas Rizky, disitulah rumahku. Hingga suatu sore, setelah rapat penting yang membuatnya tersenyum sepanjang hari, ia pulang dengan semangat yang meluap-luap.
Ia berhasil mendapatkan sebuah proyek besar dari sebuah perusahaan konstruksi ternama, PT Jaya Perkasa. Proyek itu bernilai ratusan juta, sebuah lompatan besar bagi usaha kami. Malam itu, sambil menyantap makan malam, aku tahu inilah saat yang tepat. Jantungku berdebar sedikit lebih kencang dari biasanya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku mengeluarkan sebuah brosur dari dalam tasku dan meletakkannya di atas meja. Brosur itu menampilkan sebuah rumah megah bergaya minimalis modern, lengkap dengan taman hijau dan kolam renang biru jernih. Rizky berhenti mengunyah. Ia mengambil brosur itu, matanya membelalak tak percaya. Ia menatap gambar rumah itu, lalu menatapku, lalu kembali ke gambar itu. Bunga ini. Suaranya tercekat. Aku punya sedikit tabungan dari kerjaku dulu, Mas. Aku sudah menyimpannya sejak lama. Setelah aku cek, jumlahnya cukup untuk membeli rumah ini. Lunas, kataku pelan, mencoba menahan gejolak emosi di dalam dada. Aku ingin memberinya kejutan, sebuah hadiah atas semua kerja kerasnya. Sebuah istana untuk rajaku. Keheningan menyelimuti kami selama beberapa saat. Aku bisa melihat berbagai macam emosi berkecamuk di wajah Rizky. Ada keterkejutan, ketidakpercayaan, dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang saat itu tidak bisa kubaca. Kemudian, wajahnya pecah dalam senyuman terlebar yang pernah kulihat. Ia bangkit dari kursinya, berlutut di hadapanku, dan memeluk pinggangku erat-erat. Wajahnya ia benamkan di perutku. Aku merasakan bahunya bergetar. Ia menangis. Terima kasih, Bunga, terima kasih. Kamu adalah anugerah terindah dalam hidupku. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi, ucapnya di sela isak tangisnya. Aku mengelus rambutnya, air mataku sendiri ikut menetes. Inilah puncak kebahagiaan kami, pikirku. Semua pengorbanan dan penantian akhirnya terbayar. Kami akan memiliki rumah impian kami, sebuah istana cinta yang akan menjadi saksi kebahagiaan kami selamanya. Namun, ada satu hal yang luput dari perhatianku saat itu. Saat ia mengangkat wajahnya dan menatap kembali brosur di meja, binar di matanya bukanlah binar kebahagiaan seorang suami yang akan membangun rumah tangga, melainkan binar ambisi yang gelap. Ia bergumam pelan, lebih pada dirinya sendiri, orang-orang akan melihat siapa aku sekarang. Saat itu, aku mengira itu adalah gumaman kebanggaan yang wajar. Aku tidak tahu bahwa gumaman itu adalah awal dari retak pertama pada pondasi cinta kami yang selama ini kubangun dengan begitu hati-hati di atas kesederhanaan. Proses pindahan terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Rumah itu jauh lebih megah daripada yang terlihat di brosur. Dindingnya menjulang tinggi dengan cat putih bersih. Lantainya terbuat dari marmer dingin yang berkilauan, dan halaman belakangnya begitu luas dengan kolam renang yang airnya membiru di bawah sinar matahari. Aku berlari dari satu ruangan ke ruangan lain seperti anak kecil, membayangkan di mana akan kuletakkan sofa, meja makan, dan ranjang besar yang selalu kami impikan. Rizky juga tampak bahagia. Meskipun kebahagiaannya lebih sering ia tunjukkan dengan merencanakan pesta penyambutan rumah baru dan mengundang rekan-rekan bisnisnya. Baginya, rumah ini adalah panggung, sebuah trofi yang harus dipamerkan. Bagiku, ini adalah kanvas kosong yang akan kulukis dengan warna-warni cinta dan kehangatan keluarga. Hari-hari pertama di istana baru kami terasa indah. Aku menghabiskan waktuku dengan menata setiap sudut. Aku memilih gorden, membeli perabotan, dan menanam bunga mawar di taman. Aku ingin setiap jengkal rumah ini terasa seperti rumah, bukan hanya sebuah bangunan mewah yang dingin. Rizky tampak menikmati hasil jerih payahku. Setiap kali pulang kerja, ia akan memuji betapa cantiknya rumah kami, betapa pintarnya aku menata interior. Namun, perlahan tapi pasti, aku merasakan sesuatu mulai berubah. Rizky mulai berubah. Perubahan itu datang secara halus, seperti racun yang meresap tanpa terasa. Ia mulai lebih sering pulang malam. Alasannya selalu sama, rapat dengan klien, mengawasi proyek lembur, atau makan malam bisnis. Awalnya aku percaya dan memakluminya. Tentu saja, bisnis yang semakin besar menuntut waktu yang lebih banyak. Aku akan menunggunya pulang, memastikan air hangat untuk mandinya siap dan makan malamnya terhidang di meja, tak peduli meski jam sudah menunjukkan tengah malam. Tapi kemudian, frekuensinya menjadi tidak wajar. Hampir setiap malam, percakapan kami di meja makan pun berubah. Dulu kami membicarakan mimpi dan harapan kami berdua. Kini, ia lebih banyak membicarakan tentang keuntungan, tender proyek, dan orang-orang hebat yang ia temui. Namaku dan mimpi kami bersama seolah perlahan tersisih dari agenda pembicaraannya. Ia juga mulai mengkritik penampilanku. Daster katun sederhana yang dulu selalu ia puji nyaman, kini disebutnya baju emak-emak. Ia membelikanku gaun-gaun mahal yang terasa asing di tubuhku.
Kamu sekarang istri seorang pengusaha sukses. Bunga. Kamu harus bisa menyesuaikan diri, katanya pada suatu malam, saat aku menolak memakai gaun tanpa lengan yang terlalu terbuka untuk sebuah acara makan malam. Hatiku sedikit tergores, namun aku menepisnya. Mungkin ia benar, mungkin aku yang harus lebih banyak belajar. Kecurigaan pertamaku muncul pada suatu sore yang mendung. Saat itu aku sedang memasukkan pakaian kotor ke dalam mesin cuci. Ketika aku mengambil kemeja kerja Rizky yang ia pakai kemarin, sebuah aroma asing yang tajam menusuk hidungku. Itu adalah aroma parfum wanita. Sangat manis, kuat, dan sensual. Jelas bukan aromaku, yang lebih menyukai wangi sabun yang lembut dan segar. Jantungku berdebar kencang. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin ia berpapasan dengan rekan wanitanya di kantor. Mungkin ia tidak sengaja tersenggol di lift. Berbagai macam alasan coba kurangkai di dalam kepala, untuk menenangkan hatiku yang mulai gelisah. Namun, aroma itu begitu pekat, seolah menempel erat di serat kain kemejanya, seperti bekas sebuah pelukan yang terlalu lama. Beberapa minggu setelah itu, kecurigaanku semakin dalam. Aku menemukan sebuah struk pembelian dari toko perhiasan ternama di dalam saku jasnya saat hendak mengirimnya ke Penatu. Struk itu untuk pembelian sebuah kalung berlian seharga puluhan juta rupiah. Tanggal pembeliannya adalah 3 hari yang lalu. Aku menelan ludah, tenggorokanku terasa kering. Aku memeriksa leherku, lalu kotak perhiasanku. Tidak ada kalung baru di sana. Rizky juga tidak pernah menyinggung soal hadiah apapun. Lalu, untuk siapa kalung semahal itu? Lagi-lagi, aku mencoba menepis pikiran buruk. Mungkin itu hadiah untuk ibunya, atau untuk klien wanita yang sangat penting. Tapi hatiku, insting seorang istri, menjeritkan hal yang lain. Di tengah semua kegelisahan itu, Rizky semakin sering menyebut satu nama dalam ceritanya, Sandra. Sandra itu hebat sekali, Bunga. Dia manajer pemasaran baru di PT Jaya Perkasa. Cara bicaranya, wawasannya, luar biasa. Berkat dia, aku bisa dapat proyek baru lagi, ceritanya dengan mata berbinar. Atau, tadi aku makan siang dengan Sandra, kami membahas strategi. Dia punya ide-ide cemerlang. Sandra, Sandra, Sandra. Nama itu terus berdengung di telingaku. Terasa seperti paku kecil yang ditancapkan perlahan ke dalam hatiku. Aku mencoba bertanya seperti apa orangnya, namun Rizky hanya menjawab sambil lalu, biasa saja. Tapi pintar. Puncaknya terjadi pada suatu malam Jumat. Rizky bilang ia harus lembur sampai larut untuk menyelesaikan laporan akhir bulan. Aku mengiyakan, meski hatiku terasa berat. Aku mencoba menyibukkan diri dengan menonton televisi, namun pikiranku tak bisa fokus. Sekitar pukul 11 malam, aku merasa lelah dan memutuskan untuk tidur lebih dulu. Aku masuk ke kamar, dan melihat ponsel Rizky tergeletak di atas nakas di samping tempat tidur. Ia pasti lupa membawanya karena terburu-buru. Sebuah kebiasaan ceroboh yang sering ia lakukan. Aku tidak pernah punya niat untuk memeriksa ponselnya. Bagiku, kepercayaan adalah segalanya. Namun malam itu, entah dorongan dari mana, tanganku terulur untuk mengambilnya. Tepat saat jemariku menyentuh permukaan dingin ponsel itu, layarnya tiba-tiba menyala. Sebuah notifikasi pesan baru muncul. Jantungku serasa berhenti berdetak saat membaca nama pengirim yang tertera di layar, My Queen Hati Merah 2. Di bawah nama itu, ada pratinjau pesan yang membuat seluruh darah di tubuhku terasa membeku. Pesan itu berbunyi, Sayang, makasih ya untuk malam yang luar biasa. Kapan kamu akan ceraikan istri udikmu itu? Duniaku runtuh seketika. Kata-kata itu menghantamku seperti palu godam. Istri udikmu. Jadi, begitukah ia menyebutku di belakangku? Wanita yang telah menemaninya dari nol, yang rela mengorbankan segalanya, yang membangun istana ini untuknya. Udik. Napasku tersengal-sengal. Aku terduduk di tepi ranjang, tubuhku gemetar hebat. Ponsel itu jatuh dari genggamanku ke atas karpet tebal, namun aku tak peduli. Suara gemerisik di luar kamar mandi menyadarkanku. Ternyata Rizky tidak lembur. Ia ada di rumah, sedang mandi di kamar mandi dalam. Kebohongan demi kebohongan mulai terurai di kepalaku. Aroma parfum, struk kalung berlian, dan sekarang, pesan ini. Semuanya menjadi satu kesatuan yang mengerikan. Pondasi cinta yang kubangun dengan susah payah ternyata hanyalah istana pasir, yang kini disapu bersih oleh gelombang pengkhianatan yang kejam. Aku menatap pintu kamar mandi dengan tatapan kosong, menunggu suamiku, sang pengkhianat, keluar dari sana. Suara deru air dari pancuran di kamar mandi terdengar seperti raungan di telingaku. Setiap tetesnya terasa seperti hitungan mundur menuju sebuah ledakan yang tak terhindarkan.
Aku masih terduduk di tepi ranjang, ponsel Rizky tergeletak di karpet. Layarnya sudah kembali gelap seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi pesan itu, kata-kata itu, sudah terpatri di dalam otakku. Istri udikmu. 3 kata yang merangkum segalanya. 3 kata yang meruntuhkan dunia yang kubangun dengan cinta dan kesetiaan selama bertahun-tahun. Rasa sakit yang tajam dan dingin menusuk ulu hatiku, menyebar ke seluruh tubuhku hingga membuat jemariku kaku. Rasanya aku ingin berteriak, mendobrak pintu kamar mandi, dan melemparkan ponsel itu ke wajahnya. Aku ingin menuntut penjelasan atas semua kebohongannya. Aroma parfum, kalung berlian, dan wanita bernama My Queen. Namun, saat pintu kamar mandi terbuka dan Rizky melangkah keluar dengan handuk melilit pinggangnya, sesuatu yang lain mengambil alih diriku. Bukan amarah yang meledak-ledak, melainkan ketenangan yang aneh dan mengerikan. Mungkin ini yang disebut mode pertahanan diri, saat hati sudah terlalu hancur hingga tak mampu lagi merasakan sakit. Aku melihatnya, pria yang sama yang dulu menangis di pelukanku di kontrakan sempit kami, pria yang sama yang wajahnya kupandangi setiap malam saat ia tertidur. Tapi kini, ia tampak seperti orang asing. Wajahnya, senyumnya, semuanya terasa palsu. Topeng yang ia kenakan selama ini akhirnya terlepas di mataku. "Loh, kok belum tidur, sayang?" tanyanya dengan nada ringan, sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil. Ia sama sekali tidak menyadari badai yang baru saja menghantamku. Aku memaksakan seulas senyum tipis, bibirku terasa kaku. "Baru mau, Mas. Tadi kebelet pipis," jawabku, suaraku terdengar serak. Aku segera memungut ponselnya dari lantai dan meletakkannya kembali di atas nakas, seolah aku hanya tak sengaja menyenggolnya. "HPMU jatuh tadi," kataku sesantai mungkin. Rizky hanya melirik sekilas. "Oh, iya, makasih ya." Ia kemudian mendekat, mengecup keningku. "Aku capek banget hari ini. Tidur yuk." Kecupannya terasa dingin di kulitku. Dulu, sentuhannya adalah sumber kehangatan, kini rasanya seperti sengatan es. Malam itu, aku berbaring di sampingnya, memunggunginya. Aku bisa mendengar deru napasnya yang teratur, pertanda ia sudah terlelap. Sementara aku, mataku terbuka lebar menatap kegelapan. Aku tidak menangis. Air mataku seolah mengering, digantikan oleh kobaran api amarah dan kekecewaan yang membara dalam diam. Berteriak tidak akan menyelesaikan apapun. Menangis hanya akan membuatnya merasa menang. Aku tidak akan memberinya kepuasan itu. Jika ia bisa bermain sandiwara, maka aku juga bisa. Mulai malam ini, aku akan menjadi aktris terbaik. Aku akan mengumpulkan semua bukti, setiap kepingan pengkhianatannya, dan saat waktunya tiba, aku akan meruntuhkan panggung sandiwaranya hingga tak bersisa. Keesokan paginya, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Aku memasak sarapan favoritnya, nasi goreng dengan telur mata sapi, seolah tidak ada yang salah. Saat ia duduk di meja makan, aku melayaninya seperti biasa. Topeng istri yang patuh dan penuh kasih kini melekat sempurna di wajahku. Sementara ia makan dengan lahap, aku diam-diam mengambil ponselku dan masuk ke kamar mandi. Dengan tangan gemetar, aku mencari di internet, jasa detektif swasta terpercaya di Jakarta. Puluhan nama muncul. Aku memilih satu yang ulasannya paling bagus dan tampak paling profesional. Aku mencatat nomornya, lalu kembali ke meja makan dengan senyum yang sama. Siang itu, saat Rizky sudah berangkat ke kantor, aku memberanikan diri menelepon nomor itu. Suara seorang pria yang tenang dan profesional menjawab di seberang sana. "Selamat siang, bisa dibantu?" Aku menarik napas dalam-dalam. "Selamat siang. Saya butuh bantuan Anda. Saya curiga suami saya berselingkuh." Mengucapkan kata-kata itu dengan lantang membuat luka di hatiku terasa nyata kembali. "Baik, Bu. Bisa ceritakan detailnya?" Aku menceritakan semuanya, kecuali tentang identitasku dan latar belakang keluargaku. Aku hanya seorang istri yang curiga. Aku memberikan nama lengkap Rizky, nama perusahaannya, plat nomor mobilnya, dan satu nama yang terasa pahit di lidahku, Sandra. Pria di seberang telepon mendengarkan dengan saksama. "Kami akan mulai bekerja hari ini, Bu. Kami akan berikan laporan beserta bukti dalam 3-7 hari kerja," katanya. Kami menyepakati harga, dan aku mentransfer uang muka dari rekening pribadiku yang tak pernah Rizky ketahui. Langkah pertama telah kuambil. Hari-hari berikutnya adalah neraka penantian. Aku menjalani rutinitasku seperti robot. Membersihkan rumah yang terasa terlalu besar dan kosong, memasak makanan yang terasa hambar di lidahku, dan menyambut Rizky pulang dengan senyuman palsu. Rumah impian kami kini terasa seperti penjara berlapis emas. Setiap sudutnya mengingatkanku pada kebohongan.
Sofa empuk di ruang keluarga, tempat ia dulu memelukku, kini terasa dingin. Ranjang besar di kamar kami, tempat ia tidur pula setiap malam, terasa seperti ladang duri. Aku hidup dalam kewaspadaan tingkat tinggi, memperhatikan setiap gerak-geriknya, setiap panggilan telepon yang ia jawab dengan berbisik, setiap kepergiannya yang mendadak dengan alasan kerja. Tepat di hari kelima, detektif itu meneleponku. Bu Bunga, kami sudah mendapatkan semua yang Anda butuhkan. Kapan dan di mana kita bisa bertemu? Jantungku berdebar tak karuan. 1 jam lagi. Di Kafe Pelangi, di Mall Grand City, jawabku. Aku sengaja memilih tempat yang jauh dari lingkungan kami. Aku berdandan seadanya, hanya untuk menutupi wajahku yang pucat. Sepanjang perjalanan, pikiranku kosong. Aku siap menghadapi kenyataan, sepahit apapun itu. Di kafe yang ramai, seorang pria parubaya yang tampak biasa saja menghampiriku. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Tirtayasa, detektif yang kupekerjakan. Tanpa banyak basa-basi, ia meletakkan sebuah amplop coklat tebal di atas meja. Semuanya ada di dalam sini, Bu. Foto, rekaman percakapan, dan beberapa dokumen, katanya dengan suara datar. Tanganku gemetar saat menerima amplop itu. Rasanya begitu berat, seberat beban kebenaran di dalamnya. Aku tidak langsung membukanya. Aku hanya mengucapkan terima kasih, membayar sisa jasanya, dan segera pergi dari sana. Aku tidak mau menangis di depan orang asing. Aku masuk ke dalam mobil, menguncinya rapat-rapat, dan menyandarkan kepalaku di kemudi. Setelah menarik napas panjang beberapa kali, aku merobek segel amplop itu. Hal pertama yang kulihat adalah setumpuk foto. Foto pertama, Rizky dan seorang wanita cantik yang tidak kukenal, yang kuyakini adalah Sandra, sedang bergandengan tangan di sebuah mall. Sandra mengenakan kalung berlian yang struknya kutemukan. Foto kedua, mereka sedang makan malam di sebuah restoran mewah, Rizky menyuapinya sepotong kue dengan tatapan mesra. Foto-foto berikutnya semakin menyakitkan. Mereka berpelukan di lobi hotel, memasuki bioskop berdua, bahkan berciuman di dalam mobil. Setiap lembar foto adalah sayatan baru di hatiku. Namun, tidak ada yang bisa mempersiapkanku untuk bukti terakhir. Di bagian paling bawah tumpukan, ada beberapa lembar foto yang dicetak di atas kertas yang berbeda. Foto-foto itu menunjukkan Rizky dan Sandra dalam sebuah ruangan yang sederhana, duduk berdampingan di hadapan seorang pria yang tampak seperti penghulu. Rizky mengenakan kemeja batik terbaiknya, dan Sandra mengenakan gaun putih sederhana dengan senyum kemenangan yang begitu jelas terukir di wajahnya. Mereka menikah siri. Di bawah foto itu, ada salinan surat keterangan nikah siri mereka. Pandanganku kabur oleh air mata yang akhirnya tumpah. Semua sudah jelas sekarang. Ia tidak hanya berselingkuh, ia telah berkhianat dalam tingkatan tertinggi. Ia telah menduakanku, membangun rumah tangga lain di atas puing-puing kepercayaan dan kesetiaanku. Saat aku hendak memasukkan kembali semua bukti itu ke dalam amplop, ponselku berdering. Nomor Pak Tirtayasa. Aku menjawabnya dengan suara parau. Halo, Bu Bunga. Maaf mengganggu lagi. Ada satu hal lagi yang lebih buruk, yang baru tim saya konfirmasi, katanya dengan nada prihatin. Pernikahan siri mereka dilangsungkan pada tanggal 23 bulan lalu. Aku terdiam. Otakku mencoba memproses informasi itu. Tanggal 23. Tanggal 23. Ya Tuhan. Itu adalah tanggal ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Hari di mana ia seharusnya merayakan cinta kami, ia justru mengikat janji suci dengan wanita lain. Saat itu, aku ingat, ia memberiku sebuket bunga mawar dan mengatakan ia harus lembur. Ternyata lembur yang ia maksud adalah menikahi selingkuhannya. Saat itulah tangisku meledak. Bukan lagi isakan, tapi raungan pilu yang keluar dari lubuk jiwa yang paling dalam. Aku memukul kemudi mobil berulang kali, meluapkan semua rasa sakit, amarah, dan penghinaan yang telah lama terpendam. Di dalam mobil yang terparkir di basement yang remang, duniaku benar-benar hancur berkeping-keping. Aku tidak tahu berapa lama aku menangis di dalam mobil. Mungkin 1 jam, mungkin 2. Yang ku tahu, saat aku mengangkat wajahku, mataku bengkak dan kepalaku pusing. Langit di luar sudah mulai gelap. Aku menyalakan mesin mobil dan mengendarainya pulang dengan perasaan hampa. Rumah megah yang menyambutku terasa seperti mausoleum yang dingin, sebuah monumen untuk cinta yang telah mati. Rizky belum pulang. Tentu saja, mungkin ia sedang merayakan sesuatu dengan istri barunya. Aku berjalan gontai menuju kamar kami, kamar yang kini terasa asing. Amplop coklat berisi bukti pengkhianatannya kulempar ke atas ranjang. Aku menatap foto-foto itu lagi, membiarkan rasa sakit membakarku hingga aku tidak merasakan apa-apa lagi selain abu.
Aku sedang duduk di tepi ranjang dengan tatapan kosong saat bel rumah berbunyi. Aku melirik jam di dinding. Baru pukul 7 malam. Terlalu awal untuk Rizky. Mungkin tamu atau kurir paket. Dengan malas, aku bangkit dan berjalan ke depan. Aku mengintip dari lubang pintu, dan jantungku seolah berhenti berdetak untuk kedua kalinya hari itu. Di depan pintuku, berdiri Sandra. Wanita yang ada di dalam foto. Ia berdiri dengan angkuh, mengenakan gaun merah menyala yang memeluk tubuhnya, dengan senyum sinis tersungging di bibirnya. Untuk beberapa saat, aku hanya membeku. Apa yang dia lakukan di sini? Bagaimana dia berani menunjukkan wajahnya di rumahku? Sebagian dari diriku ingin membiarkannya di luar, tapi sebagian lagi, sisi yang sudah lelah dan ingin mengakhiri semua ini, mendorongku untuk membuka pintu. Aku membukanya perlahan. "Ada apa?" tanyaku, suaraku terdengar datar dan tanpa emosi. Sandra tertawa kecil, sebuah tawa yang dibuat-buat. "Oh, akhirnya simpunya rumah keluar juga. Aku kira kamu tidak akan berani menemuiku." Tanpa menunggu dipersilakan, ia melenggang masuk, matanya menjelajahi interior rumahku dengan tatapan menilai. Lumayan juga seleramu untuk ukuran orang udik. Tapi tenang saja, nanti beberapa bagian akan aku renovasi sesuai seleraku." Napasmu tercekat di tenggorokan. "Apa maksudmu? Keluar dari rumahku sekarang," kataku, mencoba menjaga suaraku tetap stabil. Ia berbalik menghadapku, melipat tangannya di dada. "Rumahmu? Sayang, kamu sepertinya belum mendapat memo. Ini juga rumahku. Atau lebih tepatnya, sebentar lagi akan menjadi rumahku sepenuhnya. Aku adalah istri sah Mas Rizky." "Istri siri," koreksiku dengan tajam. "Siri atau bukan, di mata Tuhan dan di mata Mas Rizky, aku adalah istrinya. Wanita yang bisa memberinya kebahagiaan, tidak sepertimu," balasnya, setiap katanya adalah racun. Ia melangkah mendekat, matanya menatapku dari atas ke bawah dengan pandangan merendahkan. "Lihat dirimu. Pucat, kusam, dan membosankan. Apa yang bisa kamu banggakan? Kamu bahkan tidak bisa memberinya keturunan setelah bertahun-tahun menikah. Kamu itu wanita gagal, Bunga." Kata-katanya menusuk tepat di lukaku yang paling dalam. Masalah keturunan adalah topik sensitif bagi kami, sesuatu yang selalu membuatku merasa bersalah, dan wanita ini dengan teganya menggunakannya sebagai senjata. Amarah yang sejak tadi kutahan mulai bergejolak. Aku ingin sekali menampar wajah sombongnya, menjambak rambutnya, dan menyeretnya keluar dari sini. Para asisten rumah tangga mulai mengintip dari dapur, wajah mereka menunjukkan kebingungan dan rasa ingin tahu. Aku melihat mereka, lalu kembali menatap Sandra yang tersenyum penuh kemenangan. Saat itulah aku sadar. Inilah yang dia inginkan. Dia ingin aku berteriak, mengamuk, dan membuat keributan. Dia ingin para pelayan melihatku sebagai istri histeris yang menyedihkan. Dia ingin aku kalah telak di medan perang yang ia ciptakan di rumahku sendiri. Aku tidak akan memberinya kepuasan itu. Aku tidak akan membiarkannya menang dengan cara ini. Dengan tarikan napas panjang, aku memadamkan api amarah di dalam diriku, menggantinya dengan ketenangan yang dingin. Jika aku harus kalah malam ini, aku akan kalah dengan cara yang terhormat. "Kamu mau rumah ini?" tanyaku dengan suara yang anehnya terdengar tenang. Sandra tampak sedikit terkejut dengan reaksiku. "Tentu saja. Ini hakku sebagai istri yang lebih dicintai." Aku mengangguk pelan. "Baiklah. Ambil saja." Kini ia benar-benar tampak bingung. Skenario yang ia bayangkan pasti tidak seperti ini. Aku berbalik dan berjalan menuju kamar, tidak mempedulikan tatapannya yang penuh selidik. Aku mengambil tas tanganku, memasukkan dompet dan ponselku ke dalamnya. Aku tidak mengambil pakaian atau barang-barang lain. Aku tidak butuh apa-apa dari tempat yang sudah tercemar ini. Saat aku berjalan kembali ke ruang tamu, Sandra masih berdiri di sana dengan ekspresi angkuh yang mulai goyah. "Hanya itu? Kamu menyerah begitu saja?" tanyanya, ada nada tidak percaya dalam suaranya. Aku berhenti di hadapannya, menatap lurus ke matanya. "Untuk saat ini, ya. Aku tidak punya energi untuk meladeni drama murahanmu. Nikmatilah kemenangan sementaramu." Aku melangkah melewatinya menuju pintu keluar. Para asisten rumah tangga menatapku dengan pandangan iba. Aku hanya memberi mereka senyum tipis yang menenangkan. Aku tidak mau mereka khawatir. Pintu depan terbuka, udara malam yang dingin menyambutku. Aku siap melangkah keluar dari surga yang kubangun sendiri, yang kini telah berubah menjadi neraka. Sebelum aku benar-benar melangkah keluar, suara sinis Sandra menghentikanku. Ia sudah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, mengira aku adalah pecundang yang benar-benar telah menyerah.
Nikmati hidup barumu di jalanan, pecundang, katanya dengan tawa mengejek. Mulai hari ini, aku adalah ratu di istana ini. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tidak perlu melihat wajahnya untuk tahu betapa sombongnya ia saat ini. Aku hanya terus berjalan menuruni tangga teras, menuju gerbang. Setiap langkah terasa berat, namun juga terasa membebaskan. Biarkan dia menikmati singgasananya malam ini. Biarkan dia merasa seperti seorang ratu. Dia tidak tahu bahwa ratunya hanyalah ratu di atas istana pasir yang sebentar lagi akan kusapu bersih dengan badai. Malam ini aku memang pergi sebagai pecundang. Tapi besok, aku akan kembali untuk mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Dan saat itu, aku tidak akan datang sebagai seorang istri yang tersakiti. Aku akan datang sebagai pemilik yang sah. Aku tidak menoleh ke belakang saat gerbang besi tempai yang tinggi itu tertutup di belakangku. Suara dentumannya terdengar seperti penutup sebuah babak dalam hidupku. Aku berjalan menyusuri jalanan kompleks yang sepi, diterangi cahaya lampu taman yang temaram. Aku tidak menangis. Anehnya, tidak ada setetes pun air mata yang ingin keluar. Rasa sakit itu telah bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dingin, lebih keras, dan jauh lebih berbahaya. Sebuah tekad baja. Wanita yang berjalan keluar dari gerbang itu bukanlah Bunga yang sama dengan yang membangun rumah tangga di dalamnya. Istri yang naif dan pemaaf itu telah mati, terkubur di bawah puing-puing pengkhianatan. Yang tersisa adalah seorang wanita yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Mobil sedan sederhana yang biasa kugunakan terparkir tak jauh dari pos keamanan. Aku masuk ke dalamnya, menyalakan mesin, dan melaju perlahan meninggalkan kompleks perumahan yang seharusnya menjadi surgaku. Aku tidak melaju tanpa tujuan. Di kepalaku, sebuah peta yang jelas sudah terbentuk. Aku tidak akan pergi ke rumah orang tuaku untuk mengadu, tidak juga ke rumah sahabatku untuk mencari simpati. Malam ini, aku akan pergi ke satu-satunya tempat yang merupakan milikku seutuhnya, sebuah benteng pertahanan yang tak pernah diketahui oleh Rizky. Aku mengemudikan mobil menuju jantung kota, menuju gedung-gedung pencakar langit yang menjulang angkuh. Aku memasuki basement sebuah apartemen super mewah yang fasadnya terbuat dari kaca dan baja. Setelah memarkir mobil, aku naik lift pribadi yang membawaku langsung ke lantai paling atas, ke sebuah unit penthouse. Saat pintu lift terbuka, aku disambut oleh pemandangan spektakuler. Seluruh dinding luar ruangan itu terbuat dari kaca, menyajikan panorama 360 derajat kota Jakarta yang berkelip seperti lautan permata. Apartemen ini adalah hadiah ulang tahun ke-25 dari ayahku, sebuah aset investasi yang kusimpan rapat-rapat. Rizky tidak pernah tahu tentang keberadaannya. Baginya, aku hanyalah Bunga, gadis dari keluarga biasa yang beruntung bisa menabung sedikit dari hasil kerjanya dulu. Aku melangkah masuk ke dalam ruangan yang dingin dan minimalis itu. Perabotannya modern dan mahal, namun tidak ada sentuhan personal sama sekali. Tempat ini bukanlah rumah, ini adalah markas. Aku melepas kardigan sederhana yang kukenakan dan melemparkannya ke sofa. Aku berjalan menuju kamar tidur utama, membuka lemari pakaian raksasa yang tersembunyi di baling dinding. Di dalamnya, tergantung deretan pakaian yang sama sekali berbeda dari isi lemari di rumahku bersama Rizky. Di sini tidak ada daster katun atau kaos oblong. Yang ada hanyalah setelan kerja dari desainer ternama, gaun-gaun malam yang elegan, dan blazer dengan potongan tajam. Ini adalah duniaku yang sebenarnya, identitas yang kutanggalkan demi sebuah cinta yang ternyata palsu. Langkah pertamaku adalah membersihkan diri. Aku berdiri di bawah pancuran air panas, membiarkannya mengguyur tubuhku, seolah mencoba membilas semua kenangan pahit dan sentuhan pengkhianatan Rizky. Aku menggosok kulitku hingga memerah, berharap bisa menghapus jejak kebohongan yang menempel. Setelah selesai, aku mengenakan sebuah jubah tidur sutra berwarna hitam. Aku merasa lebih kuat, lebih fokus. Aku berjalan ke bar kecil di sudut ruangan, menuang segelas air putih, dan duduk di sofa yang menghadap jendela raksasa. Kota di bawah sana tampak begitu sibuk, begitu hidup, tidak peduli pada hatiku yang baru saja hancur. Lalu, aku mengambil ponselku. Jari-jariku berhenti gemetar. Pikiranku jernih dan tajam. Hanya ada satu orang yang perlu kuhubungi saat ini. Aku menekan nomor panggilan cepat nomor 1. Ayah. Dering kedua, panggilanku langsung diangkat. Halo, Bunga? Tumben menelepon ayah malam-malam begini, Nak. Ada apa? Suara ayahku yang berat dan berwibawa terdengar di seberang sana. Aku menarik napas panjang. Ayah, ini Bunga. Permainan sudah berakhir. Sudah saatnya aku kembali menjadi diriku yang sebenarnya. Ada jeda sejenak. Aku bisa membayangkan ayahku menegakkan posisi duduknya. Apa yang sudah dilakukan bajingan itu padamu? Tanyanya,
nadanya berubah serius dan dingin. Semua yang ayah khawatirkan sejak dulu. Dia berselingkuh, bahkan sudah menikah siri di belakangku. Dan malam ini, selingkuhannya datang untuk mengusirku dari rumahku sendiri. Aku mendengar ayahku mengumpat pelan. Ayah sudah siapkan semuanya sejak lama. Nak, tim pengacara, auditor, semuanya siaga. Ayah hanya tinggal menunggu perintah darimu. Katakan, apa yang kamu butuhkan. Rasa hangat menjalar di dadaku. Inilah cinta yang sesungguhnya. Cinta tanpa syarat dari seorang ayah yang selalu melindungiku, bahkan saat aku memilih untuk dibutakan oleh cinta palsu. Tolong siapkan semuanya untuk besok. Ayah, aku akan mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Aku butuh tim keamanan terbaik ayah untuk menemaniku besok pagi. Pasti. Pak Haryono, kepala keamanan kita, akan menghubungimu dalam 5 menit untuk koordinasi. Apapun yang kamu mau, nak, hancurkan dia. Jangan sisakan apapun, kata ayah dengan nada tegas yang tak terbantahkan. Terima kasih, ayah. Istirahatlah. Besok adalah hari yang panjang. Ingat siapa dirimu, Bunga. Kamu adalah putriku. Panggilan berakhir. Aku merasa beban di pundakku sedikit terangkat. Aku tidak sendirian. Benar saja, 5 menit kemudian, Pak Haryono menelepon. Kami menyusun rencana singkat. Timnya akan menjemputku besok pagi jam 9. Mereka akan mengawal dan mengikuti semua instruksiku. Setelah itu, aku menelepon pengacara pribadiku, menjelaskan situasinya secara singkat dan memberinya instruksi untuk menyiapkan surat cerai dan gugatan hukum. Saya mau prosesnya cepat dan bersih, kataku. Pastikan dia tidak mendapatkan sepeser pun dari aset atas nama saya. Terakhir, aku mengirim pesan kepada manajer bank pribadiku, memberitahunya untuk bersiap siaga besok pagi. Aku akan memberinya sinyal kapan harus membekukan semua rekening dan kartu kredit atas nama Rizky Pratama yang terhubung dengan rekening utamaku. Semua persiapan selesai dalam waktu kurang dari 1 jam. Aku bangkit dari sofa, berjalan menuju sebuah laci dan mengambil sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya ada beberapa foto lama. Foto-foto dari masa pacaran kami, dan 1 foto pernikahan kami. Di foto itu, kami berdua tersenyum begitu bahagia. Rizky tampak tulus, dan aku tampak begitu mencintainya. Dulu, foto ini adalah hartaku yang paling berharga. Kini, rasanya seperti melihat 2 orang asing yang naif. Aku mengambil sebuah korek api dari laci. Satu persatu, aku membakar foto-foto itu di atas sebuah asbak marmer. Aku melihat wajah kami yang tersenyum perlahan menghitam, mengerut, lalu hancur menjadi abu. Tidak ada kesedihan, hanya pelepasan. Masa lalu itu telah kubakar habis. Aku berdiri di depan jendela kaca, menatap kota yang terbentang di bawah kakiku. Kamu salah memilih musuh, Rizky, bisikku pada pantulan diriku di kaca. Besok, kamu akan belajar apa artinya neraka. Pagi datang dengan cahaya matahari yang menembus jendela raksasa penthouse, seolah alam pun setuju untuk memulai hari yang baru. Aku terbangun bukan karena alarm, tapi karena sebuah energi baru yang mengalir di dalam diriku. Aku tidur nyenyak selama beberapa jam, tidur tanpa mimpi buruk untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir. Tidak ada lagi kegelisahan, tidak ada lagi air mata yang tertahan. Yang ada hanyalah fokus yang setajam pisau bedah. Hari ini adalah hari pembalasan. Aku memulai pagiku dengan rutinitas yang metodis. Aku berolahraga ringan selama 30 menit di gym pribadi apartemen, merasakan otot-ototku menegang dan pikiranku menjadi semakin jernih. Kemudian, aku berendam lama di bak mandi besar sambil membaca berita bisnis di tablet. Aku merasa seperti diriku yang dulu, sebelum aku memutuskan untuk menanggalkan semuanya demi cinta. Setelah itu, aku meluangkan waktu untuk memilih seragam perangku. Aku membuka lemari pakaian raksasa itu dan tanganku bergerak melewati deretan gaun dan blazer. Pilihanku jatuh pada sebuah setelan celana panjang berwarna merah darah. Potongannya tajam dan tegas, bahannya berkualitas tinggi, memancarkan aura kekuasaan dan kepercayaan diri. Aku memadukannya dengan kemeja sutra berwarna hitam dan sepatu hak tinggi runcing dengan warna senada. Aku duduk di depan meja rias, merias wajahku dengan saksama. Bukan untuk terlihat cantik, tapi untuk terlihat mengintimidasi. Aku membentuk alisku dengan tajam, memulaskan eyeshadow dengan warna gelap, dan yang terpenting, aku melapisi bibirku dengan lipstik merah menyala, sama seperti warna pakaianku. Saat aku menatap pantulan diriku di cermin, yang kulihat bukan lagi Bunga, istri rumahan yang berpenampilan sederhana. Yang menatap balik adalah Bunga Adiwijaya, pewaris tunggal Adiwijaya Group, seorang wanita yang tidak akan mentolerir pengkhianatan dalam bentuk apapun. Tepat pukul 9 pagi,
Interkom berbunyi. Pak Haryono mengabarkan bahwa tim sudah siaga di lobi. Aku mengambil tas tangan kulit buaya yang mahal, mengenakan kacamata hitam besar yang menutupi separuh wajahku, dan melangkah keluar dari penthouse dengan kepala tegak. Di lobi, 5 orang pria berbadan tegap dengan setelan hitam dan AirPC di telinga mereka sudah menungguku. Mereka semua menunduk hormat saat aku lewat. Pak Haryono membukakan pintu sebuah Rolls-Royce Ghost hitam mengkilap untukku. Di belakangnya, 2 mobil SUV hitam lega mengikuti, siap mengawal. Konvoi kecil kami meluncur dengan mulus, meninggalkan gedung apartemen mewah itu dan menuju medan pertempuran. Perjalanan kembali ke rumah itu terasa sangat berbeda dari tadi malam. Jika semalam aku pergi dalam kehinaan, hari ini aku kembali dalam kemegahan. Aku duduk dengan tenang di kursi belakang yang nyaman, melihat jalanan Jakarta yang ramai, namun pikiranku sudah berada di tujuan. Aku tidak merasakan gugup, hanya antisipasi. Ini bukan lagi tentang hati yang terluka, ini tentang bisnis. Bisnis untuk mengambil kembali asetku dan membuang sampah yang mengotorinya. Saat konvoi kami memasuki gerbang kompleks perumahan, para penjaga keamanan yang semalam melihatku pergi dengan tatapan iba, kini berdiri tegak dan memberi hormat dengan kaku saat melihat mobil mewah dan para pengawal yang mengikutinya. Mereka pasti bingung, tapi aku tidak peduli. Mobil Rolls-Royce itu berhenti tepat di depan gerbang rumahku. 2 orang dari tim keamanan turun lebih dulu, berbicara sebentar dengan satpam rumah, yang kemudian dengan tergopoh-gopoh membuka gerbang lebar-lebar. Mobilku meluncur masuk dengan anggun, berhenti tepat di depan pintu utama. Seperti dugaanku, Rizky dan Sandra sedang menikmati kemenangan mereka. Mereka duduk di kursi santai di tepi kolam renang. Di atas meja di antara mereka tersaji sarapan mewah dengan jus jeruk dan kopi. Mereka tertawa, Rizky bahkan menyuapi Sandra sepotong buah. Pemandangan itu tidak lagi menyakitiku, malah terasa menggelikan. Mereka tampak seperti 2 orang udik yang baru pertama kali merasakan kemewahan, tidak tahu bahwa semua itu hanyalah pinjaman. Kedatangan konvoiku jelas mengagetkan mereka. Tawa mereka berhenti. Rizky berdiri dengan kening berkerut, sementara Sandra menatap dengan ekspresi kesal. Pak Haryono membukakan pintuku. Aku melangkah keluar dengan perlahan, membiarkan mereka mengamati penampilanku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aku bisa melihat keterkejutan di wajah Rizky, dan kilat kebencian di mata Sandra. Para asisten rumah tangga yang sedang bekerja di taman berhenti, dan menatap dengan mulut ternganga. Aku berjalan perlahan di atas jalan setapak batu, suara ketukan sepatu hak tinggiku menjadi satu-satunya bunyi yang memecah keheningan. Tim keamananku menyebar, mengambil posisi di sekitar area itu, tidak mengancam, tetapi kehadiran mereka sudah merupakan ancaman yang jelas. Aku berhenti beberapa meter dari Rizky dan Sandra. Sandra adalah yang pertama kali menemukan suaranya kembali, meski ada nada gugup yang coba ia sembunyikan di balik keangkuhannya. Mau apa lagi kamu kesini, gembel? Ejeknya, mencoba mempertahankan posisinya sebagai ratu yang baru. Sudah tidak punya malu kembali lagi setelah diusir. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya berdiri di sana, membiarkan ketegangan meningkat. Lalu, dengan gerakan yang sangat pelan dan disengaja, aku melepas kacamata hitamku. Aku menatap lurus ke arah Sandra, lalu tatapanku beralih ke Rizky yang tampak pucat dan bingung. Aku membiarkan mataku mengunci tatapan mereka, memastikan mereka melihat sorot mata dinginku yang tak lagi menyimpan cinta, hanya penghakiman. Setelah hening yang terasa mencekik, aku akhirnya membuka suara. Suaraku terdengar rendah, tenang, namun tajam dan menusuk. Aku datang untuk mengambil sampahku. Kata-kataku menggantung di udara yang tiba-tiba terasa berat dan menyesakan. Aku datang untuk mengambil sampahku. 2 pasang mata menatapku dengan ekspresi yang berbeda. Rizky tampak bingung, otaknya seolah mencoba memecahkan teka-teki yang rumit. Siapa wanita di hadapannya ini? Mengapa ia datang dengan cara seperti ini? Namun di mata Sandra, tidak ada kebingungan. Yang ada hanyalah amarah murni yang tersulut oleh penghinaan. Wajahnya yang tadi angkuh kini memerah padam. Ia mengira aku akan datang memohon, menangis, atau setidaknya menunjukkan kesedihan. Ia sama sekali tidak siap menghadapi versi diriku yang ini. Sampah, desisnya, suaranya naik beberapa oktav. Ia melepaskan diri dari pegangan Rizky dan melangkah maju, menantangku. Kau yang sampah. Wanita tak berguna yang diusir dari rumahnya sendiri. Beraninya kau kembali ke sini dan membuat keributan. Ia menunjuk-nunjuk wajahku, jemarinya yang lentik dengan kuku merah menyala hanya berjarak beberapa senti dari mataku. Pergi kau dari sini sebelum aku memanggil keamanan. Aku tetap diam, tidak bergerak sedikitpun. Reaksi tenangkulah yang tampaknya semakin memancing amarahnya. Melihat aku tidak terintimidasi,
ia kehilangan kendali. Dengan sebuah teriakan frustrasi, ia menerjang ke arahku, tangannya terangkat, siap untuk menamparku atau mungkin menjambak rambutku. Rizky berteriak panik, "Sandra, jangan." Para pengawalku bergerak maju serempak, siap untuk mencegatnya. Namun, dengan satu gerakan tangan yang singkat, aku memberi mereka isyarat untuk tetap di tempat. Ini adalah pertarunganku. Aku tidak butuh siapapun untuk melindungiku darinya. Sandra mungkin terbiasa mengintimidasi orang lain, tapi gerakannya kasar dan mudah ditebak. Saat tangannya terayun ke arahku, aku hanya sedikit memiringkan tubuhku ke samping. Tangannya menggapas udara kosong, membuatnya kehilangan keseimbangan sejenak. Momentum itu lebih dari cukup bagiku. Sebelum ia sempat memulihkan posisinya, tanganku bergerak secepat kilat. Bukan untuk memukul atau menampar. Tanganku langsung menyambar rambutnya yang panjang dan terawat, mencengkeramnya erat di dekat akar. Sebuah pekikan kesakitan yang melengking keluar dari mulutnya. "Lepaskan aku, gila." "Sakit." "Sakit?" balasku dengan suara rendah yang dingin, nyaris berbisik di telinganya. Aku menarik kepalanya ke belakang, memaksanya untuk menatapku. "Ini tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit yang kau sebabkan di rumah ini. Kau pikir kau bisa datang ke sini, merebut suamiku, menghinaku, dan mengusirku dari tempat yang kubangun dengan air mata dan keringatku tanpa konsekuensi." Aku mulai menyeretnya. Ia meronta-ronta, mencoba melepaskan cengkeramanku, tapi tenaganya tidak sebanding dengan kekuatanku yang didorong oleh amarah yang telah terpendam selama berbulan-bulan. Rizky berlari ke arah kami, mencoba melerai. "Bunga, hentikan. Lepaskan dia, kamu bisa menyakitinya." "Menjauh dariku, Rizky," bentakku tanpa menoleh padanya. Suaraku yang keras dan penuh otoritas membuatnya berhenti melangkah. Terkejut. Aku terus menyeret Sandra yang kini menangis dan menjerit-jerit melintasi halaman rumput yang hijau. Tujuanku jelas, kolam renang biru jernih yang berkilauan di bawah sinar matahari. Tempat mereka bersantai dan merayakan kemenangan mereka. Aku akan mengubah tempat itu menjadi panggung penghinaan untuknya. Setibanya di tepi kolam, aku tidak ragu sedikitpun. Dengan satu dorongan kuat, aku melepaskan cengkeramanku dan mendorong tubuhnya ke depan. Terdengar suara ceburan yang keras. Sandra jatuh ke dalam air, gaun merah mahalnya langsung basah kuyup dan menempel di tubuhnya. Riasan wajahnya yang tebal mulai luntur, menciptakan jejak hitam di sekitar matanya. Ia terbatuk-batuk, meronta-ronta di dalam air, tampak menyedihkan dan sama sekali tidak anggun lagi. Ratu yang semalam begitu angkuh, kini telah berubah menjadi tikus basah yang menyedihkan. Melihat pemandangan itu, Rizky seolah tersadar dari kelumpuhannya. Sisi protektifnya terhadap Sandra mengambil alih. Ia segera melompat ke tepi kolam, mengulurkan tangannya untuk membantu Sandra keluar. Begitu Sandra berhasil naik ke darat, ia langsung memeluk Rizky, menangis terseduh-seduh di dadanya. "Mas, dia gila, dia mau membunuhku. Mas, lihat apa yang dia lakukan padaku." Isaknya, memainkan perannya sebagai korban dengan sangat baik. Rizky memeluknya erat, menatapku dengan mata menyala-nyala karena amarah. Seluruh kebingungannya tadi hilang, berganti dengan keyakinan bahwa aku adalah penjahatnya. Ia melepaskan pelukannya dari Sandra, lalu berjalan cepat ke arahku. Wajahnya merah padam, rahangnya mengeras. "Apa yang kamu lakukan, Bunga?" teriaknya tepat di depan wajahku. "Kamu sudah benar-benar kehilangan akal sehatmu. Sandra tidak salah apa-apa padamu." Aku hanya menatapnya dengan dingin. Tidak salah apa-apa? Jadi di matanya, wanita yang telah menghancurkan rumah tangga kami ini tidak bersalah? Di matanya, akulah yang salah? Keyakinan butanya itu adalah penghinaan terakhir bagiku. Dia sudah merebutmu dariku, dia sudah menghinaku, dia mengusirku dari sini. Dan kau bilang dia tidak salah? Jawabku datar. Itu semua karena sikapmu sendiri. Kamu tidak pernah bisa mengimbangiku. Sandra memberiku kenyamanan yang tidak pernah kamu berikan. Balasnya, kata-katanya menusuk seperti belati. Amarah yang tak terkendali akhirnya menguasainya. Didorong oleh pembelaannya yang buta terhadap selingkuhannya, tangannya terangkat dan bergerak cepat. Plah! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiriku. Suaranya terdengar begitu nyaring di tengah keheningan yang mencekam. Rasa perih dan panas langsung menjalar di kulitku. Aku melihat para asisten rumah tangga menutup mulut mereka karena terkejut. Para pengawalku menegang, siap bergerak jika aku memberi perintah. Sandra, dari belakang Rizky, menyeringai penuh kemenangan. Inilah yang ia inginkan. Melihatku ditampar dan dipermalukan oleh suamiku sendiri. Aku terhuyung sedikit ke belakang, tapi aku tidak jatuh. Aku memegangi pipiku yang terasa berdenyut.
Kepalaku sedikit terteleng akibat kekuatan tamparan itu. Rizky menatapku dengan napas terengah-engah, tampak sedikit terkejut dengan apa yang baru saja ia lakukan. Namun sorot matanya tetap keras. Ia mengharapkanku menangis, berteriak, atau mungkin roboh. Tapi aku tidak melakukan semua itu. Perlahan, aku menegakkan kepalaku kembali. Aku menatap lurus ke arahnya, melewati bahunya ke arah Sandra yang masih menyeringai. Lalu, pandanganku kembali terkunci pada mata Rizky. Aku tidak menunjukkan rasa sakit. Aku tidak menunjukkan kemarahan. Sebaliknya, sebuah senyum tipis yang dingin dan menakutkan mulai terukir di bibirku. Senyum itu membuat seringai di wajah Sandra membeku dan sorot mata Rizky berubah dari marah menjadi bingung dan sedikit takut. "Terima kasih untuk tamparan itu," bisikku, suaraku nyaris tak terdengar namun syarat dengan makna yang kelam. "Tamparan itu baru saja menyegel takdirmu, Rizky. Selamat tinggal, kemewahan." Senyum dinginku masih terpasang di wajahku saat aku menatap Rizky. Pipiku masih terasa panas, namun hatiku sedingin es. Tamparan itu adalah titik balik terakhir. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi sisa rasa kasihan. Yang ada hanyalah perhitungan. Rizky tampak gelisah melihat reaksiku. Ia mungkin lebih suka jika aku menangis atau marah. Senyumanku ini, ketenangan ini, membuatnya takut karena ia tidak mengerti. "Apa maksudmu?" tanyanya. Suaranya tidak lagi sekeras tadi. "Jangan bicara omong kosong, Bunga. Kamu yang salah di sini. Sekarang cepat minta maaf pada Sandra dan pergi dari sini." Aku tertawa kecil, tawa yang kering dan tanpa humor. "Minta maaf? Pergi? Rizky, kamu benar-benar tidak tahu apa-apa, ya?" Aku melangkah pelan, mendekati meja santai di tepi kolam tempat mereka sarapan tadi. Aku mengambil tas tanganku yang tergeletak di sana. Dengan gerakan yang tenang, aku membukanya dan mengeluarkan sebuah map dokumen yang terlipat rapi. "Kau tahu apa ini?" tanyaku sambil mengibaskan map itu di udara. Aku tidak menunggu jawabannya. Aku melemparkan map itu ke atas meja di hadapannya. "Buka dan bacalah." Dengan ragu, Rizky mengambilnya. Sandra mendekat, ikut mengintip dari balik bahu Rizky. Saat Rizky membuka lipatan kertas itu, mata mereka berdua membelalak. Di sana, dengan jelas dan tebal, tertera tulisan, "Sertifikat hak milik," di bagian atas. Dan di bawahnya, nama pemilik tunggal yang tertera adalah Bunga Adiwijaya. "Rumah ini," kataku, suaraku memecah keheningan. Aku menyapukan tanganku, menunjuk ke seluruh bangunan megah di sekitar kami. "Istana yang begitu kau banggakan ini. Kau pikir ini hasil kerja kerasmu? Kau pikir ini kita beli bersama? Kau salah besar." Aku menatap lurus ke mata Rizky yang dipenuhi ketidakpercayaan. "Rumah ini aku yang membelinya. Lunas. Dengan uangku sendiri. Uang dari tabunganku, yang kau kira hanya cukup untuk membayar kontrakan selama setahun. Namaku yang tertera di sana, Rizky. Bukan namamu. Kau di sini hanya menumpang." Wajah Rizky berubah pucat pasi. Ia menatap kertas itu, lalu menatapku, seolah mencoba menemukan kebohongan di mataku tapi tidak berhasil. Sandra mundur selangkah, ekspresinya tidak terbaca. Tidak mungkin," gumam Rizky. "Uang dari mana kamu sebanyak itu?" Aku tersenyum lagi. Pertanyaan yang bagus. Tapi kita belum selesai. Aku kembali memasukkan tangan ke dalam tasku. Kali ini aku mengeluarkan beberapa lembar tagihan kartu kredit. "Kau ingat mobil mewah yang kau pakai setiap hari untuk pamer ke teman-teman bisnismu? Mobil yang kau gunakan untuk menjemput wanita ini?" Aku melirik Sandra dengan tajam. "Itu bukan mobilmu. Itu mobil fasilitas perusahaan." "Perusahaan siapa? Nanti kita sampai ke sana." "Dan kartu kredit tanpa batas yang kau gesek sesuka hatimu." Aku melemparkan lembaran tagihan itu ke atas meja, tepat di atas sertifikat rumah. Beberapa tagihan dari toko perhiasan dan restoran mewah terlihat jelas. "Itu kartu tambahan dari rekening utamaku. Setiap rupiah yang kau habiskan untuk membelikan wanita ini kemewahan, setiap makan malam romantis kalian, semuanya aku yang bayar. Kau hidup dari uangku, Rizky. Kau hanya parasit." Kata parasit itu seolah menamparnya lebih keras daripada tamparan fisiknya padaku tadi. Ia tampak limbung, harus berpegangan pada kursi untuk menahan tubuhnya. Sandra menatap Rizky dengan pandangan baru, pandangan yang dipenuhi keraguan dan rasa ngeri. Rencananya untuk hidup mewah bersama pengusaha sukses sepertinya mulai runtuh di depan matanya. "Aku tidak percaya. Kamu bohong," teriak Rizky, mencoba menyangkal kenyataan yang terlalu pahit untuk diterima.
Oh, aku belum selesai, kataku, menikmati setiap detik kehancuran mereka. Mari kita bicara tentang bisnismu. Karya Rizky. Bengkel las kecil yang tiba-tiba mendapat proyek raksasa. Kau pikir proyek besar dari PT Jaya Perkasa itu kau dapatkan karena kau sehebat itu? Aku berhenti sejenak, membiarkan pertanyaanku menggantung di udara, membangun ketegangan hingga mencapai puncaknya. Aku menatap Rizky, lalu beralih ke Sandra, yang kutahu adalah seorang manajer di perusahaan yang sama. Aku melihat pemahaman mulai muncul di mata Sandra, diikuti oleh kengerian yang luar biasa. PT Jaya Perkasa, lanjutku dengan suara yang jelas dan tegas, memastikan setiap orang di sana mendengarnya. Perusahaan konstruksi raksasa yang menjadi klien terbesarmu, perusahaan tempat wanita ini bekerja, adalah perusahaan milik keluargaku. Milik ayahku, Hermawan Adiwijaya. Jika tadi Rizky hanya pucat, kini wajahnya benar-benar kehilangan warna, menjadi seputih kertas. Ia ternganga, mulutnya membuka dan menutup tanpa bisa mengeluarkan suara. Dan aku menyelesaikan kalimatku dengan sebuah pukulan telak yang meruntuhkan seluruh dunia mereka. Aku adalah Bunga Adiwijaya, putri tunggalnya, dan pewaris satu-satunya. Keheningan yang total menyelimuti kami. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah desiran angin dan suara gemericik air di kolam renang. Rizky akhirnya ambruk, terduduk di kursi di belakangnya, tatapannya kosong. Seluruh bangunan kesuksesan yang ia kira ia bangun sendiri, ternyata hanyalah rumah kartu yang berdiri di atas pondasi milikku, dan aku baru saja meniupnya hingga hancur lebur. Sandra menatapku dengan ngeri, seolah baru pertama kali melihat wujudku yang sebenarnya. Ia tidak hanya berselingkuh dengan suami orang, ia telah membangunkan naga yang sedang tertidur. Aku membiarkan mereka mencerna kenyataan pahit itu selama beberapa saat. Kemudian, aku mengambil ponselku dari tas. Gerakanku yang tenang terasa kontras dengan kekacauan emosi yang dialami oleh mereka berdua. Kau tahu, Rizky, dalam bisnis, ada yang namanya evaluasi kinerja. Dan kinerjamu sebagai suami dan mitra bisnis sangatlah buruk. Aku menekan beberapa nomor di ponselku. Maka, per detik ini, melalui otoritasku sebagai perwakilan pemilik saham mayoritas, kontrak kerjasama antara PT Jaya Perkasa dengan semua vendor yang berhubungan denganmu, termasuk Karya Rizky, saya putus secara sepihak. Selamat, usahamu baru saja bangkrut. Kemudian, aku mengalihkan pandanganku pada Sandra, yang gemetar ketakutan. Dan kau, Sandra, aku suka caramu bernegosiasi dan memanjat tangga karir. Tapi sayangnya, tangganya baru saja kupatahkan. Anggap saja ini pemberitahuan lisan dari pemilik perusahaan. Kau dipecat. Aku mematikan ponselku dan memasukkannya kembali ke dalam tas. Aku berdiri di sana, menjulang di atas mereka berdua yang kini tidak lebih dari sekumpulan puing-puing. Panggung sandiwara mereka telah berakhir, dan aku yang menutup tirainya. Keheningan setelah pengungkapan identitasku terasa lebih memekakan daripada teriakan manapun. Rizky masih terduduk lemas di kursinya, tatapannya kosong, seolah jiwanya telah tercerabut dari raga. Sandra berdiri membeku di sampingnya, wajahnya yang basah oleh air kolam dan air mata kini pucat, karena ketakutan dan penyesalan yang terlambat. Seringai kemenangan di wajahnya telah lama luntur, digantikan oleh ekspresi ngeri saat ia menyadari telah membangun istananya di mulut gunung berapi yang aktif. Mereka berdua seperti patung lilin yang mulai meleleh di bawah panasnya kebenaran. Aku membiarkan mereka tenggelam dalam neraka pribadi mereka selama beberapa saat. Aku ingin mereka merasakan setiap detiknya, setiap tusukan dari realita yang menghancurkan semua kebohongan dan kesombongan mereka. Tapi aku tidak datang ke sini untuk berlama-lama. Aku datang untuk menyelesaikan masalah. Aku datang untuk membersihkan rumahku. Dengan ketenangan yang sama, aku kembali mengambil ponselku. Kali ini, aku menelepon manajer bank pribadiku, Pak Hartono. Dan sengaja, aku mengaktifkan mode pengeras suara. Selamat siang, Pak Hartono. Ini Bunga Adiwijaya, sapaku dengan suara yang jernih dan profesional. Selamat siang, Bu Bunga. Ada yang bisa saya bantu? Suara ramah Pak Hartono terdengar dari ponsel. Sesuai instruksi saya tadi pagi, tolong laksanakan sekarang, kataku, mataku tertuju pada Rizky. Bekukan semua aset atas nama Rizky Pratama. Tarik semua kartu kredit, debit, dan fasilitas perbankan lain yang terhubung dengan rekening induk saya. Sekarang juga. Baik, Bu Bunga. Sedang kami proses. Tunggu sebentar. Ya, sudah selesai. Semua fasilitas atas nama tersebut sudah dibekukan dan tidak dapat digunakan lagi. Aku bisa melihat Rizky dengan panik merogoh saku celananya, mengeluarkan ponselnya sendiri.
Jari-jarinya yang gemetar mencoba membuka aplikasi mobile banking. Aku tahu apa yang akan ia temukan. Sebuah pesan error, akses ditolak. Wajahnya semakin pucat saat ia menatap layar ponselnya, lalu menatapku dengan putus asa. Kemewahan instan yang selama ini ia nikmati lenyap dalam sekejap mata, hanya dengan satu panggilan telepon dariku. Aku tidak berhenti di situ. Aku menelepon nomor lain. Selamat siang, dengan Adi Wijaya Group di sini. Mohon kirimkan 1 unit mobil derek ke alamat perumahan Mutiara Indah, Blok A nomor 1, kataku dengan lancar. Aku melirik ke arah garasi. Ada 1 unit sedan hitam Eropa yang harus ditarik dari properti saya. Ya, itu aset perusahaan yang disalahgunakan oleh mantan karyawan. Kuncinya tidak ada pada kami, jadi tolong siapkan teknisi. Rizky menatapku dengan horor. Mobil itu adalah simbol kesuksesannya yang paling ia banggakan. Ia sering menghabiskan akhir pekan untuk memolesnya hingga berkilau. Kini, mobil kesayangannya itu akan diseret paksa dari hadapannya. Saat itulah ia akhirnya pecah. Pertahanannya runtuh total. Ia menjatuhkan diri dari kursi, berlutut di atas rumput di hadapanku. Ia merangkak maju dan mencoba memegang kakiku, namun aku mundur selangkah untuk menghindarinya. Bunga, sayang aku mohon. Panggilnya dengan suara parau yang bergetar. Panggilan, sayang, yang dulu selalu menghangatkan hatiku, kini terdengar begitu menjijikan. Jangan lakukan ini, Bunga. Aku salah, aku mengaku salah, aku hilaf. Air mata buaya mulai mengalir deras di pipinya. Ia menangis terseduh-seduh, pemandangan yang begitu kontras dengan pria arogan yang menamparku beberapa menit yang lalu. Aku mohon, maafkan aku, ingat janji kita dulu, Bunga, kita akan membangun semuanya bersama. Aku cinta sama kamu, sungguh. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Pria yang memohon di kakiku ini bukan lagi Rizkyku. Dia hanyalah orang asing yang telah membunuh suamiku dengan pengkhianatannya. Janjimu sudah kau ingkari saat kau mengucap janji lain dengan wanita ini, jawabku dingin. Melihat permohonannya tidak berhasil, kini giliran Sandra yang mencoba peruntungannya. Ia ikut berlutut di samping Rizky, menangkupkan kedua tangannya. Bu Bunga, saya mohon maaf. Isaknya. Saya tidak tahu apa-apa, Bu. Saya hanya korban. Mas Rizky yang bilang kalau dia akan segera menceraikan ibu. Dia yang mengejar-ngejar saya. Saya mohon jangan pecat saya, Bu. Saya punya keluarga yang harus saya nafkahi. Drama murahan mereka membuatku muak. Mereka berdua, 2 manusia serakah yang mencoba saling menyalahkan saat kapal mereka karam. Aku bahkan tidak sudi menjawab permohonan Sandra. Aku hanya menatap Pak Haryono, kepala keamananku, yang berdiri tegak tak jauh dariku. Aku memberinya anggukan singkat. Sebuah sinyal yang ia mengerti dengan sempurna. Waktu kalian sudah habis, kataku pada 2 orang yang masih bersimpuh di hadapanku. Pak Haryono memberi isyarat kepada 4 anak buahnya. Mereka bergerak maju dengan langkah yang tenang namun mengintimidasi. 2 orang menuju Rizky, 2 orang menuju Sandra. Tolong bersihkan sampah-sampah ini dari rumah saya, perintahku dengan suara datar. Rizky dan Sandra menjerit panik saat tangan-tangan kekar itu mencengkeram lengan mereka. Tidak. Jangan sentuh aku. Ini rumahku juga, teriak Rizky sambil meronta-ronta. Lepaskan. Kalian tidak punya hak. Aku akan menuntut kalian, jerit Sandra, mencoba melepaskan diri. Tapi perlawanan mereka sia-sia. Para pengawal itu terlalu kuat dan profesional. Mereka mengangkat paksa Rizky dan Sandra dari posisi berlutut mereka. Pemandangan itu begitu menyedihkan sekaligus memuaskan. Pasangan yang tadinya begitu angkuh, kini diseret seperti karung beras, pakaian mahal mereka menjadi kusut dan kotor. Para asisten rumah tangga yang sejak tadi menonton dari kejauhan, kini menunduk, tidak berani melihat aib majikan mereka. Aku berjalan mendahului mereka, menuju pintu depan rumahku. Aku berdiri di ambang pintu, berbalik untuk menyaksikan adegan terakhir. Rizky dan Sandra terus berteriak, memaki, dan memohon ampun secara bergantian saat mereka diseret melewati taman yang indah. Nama Tuhan, nama ayahku, dan namaku mereka sebut-sebut dalam jeritan putus asa mereka. Aku hanya menonton dalam diam. Tidak ada lagi rasa sakit di hatiku. Yang ada hanyalah kelegaan. Seolah sebuah tumor ganas akhirnya berhasil diangkat dari hidupku. Para pengawal itu tidak berhenti di gerbang. Mereka terus menyeret Rizky dan Sandra keluar, ke jalanan aspal di depan rumah. Mereka melepaskan cengkeraman mereka begitu saja, membuat keduanya jatuh terduduk di atas aspal yang panas. Tepat pada saat itu, sebuah mobil derek besar berwarna oranye tiba dan berhenti di depan gerbang.
Teknisi turun dan mulai bekerja untuk membuka paksa pintu mobil sedan hitam milik Rizky. Gerbang besi tempa yang tinggi itu perlahan-lahan tertutup kembali. Mengurung Rizky dan Sandra di dunia luar, dunia di mana mereka bukan siapa-siapa lagi. Mereka kini hanya punya pakaian yang melekat di badan dan kehinaan yang akan mereka bawa selamanya. Aku menatap mereka untuk terakhir kalinya dari balik gerbang yang tertutup. Dua manusia yang hancur karena keserakahan mereka sendiri. Surat cerai akan segera datang. Gumamku pada diriku sendiri. Aku kemudian berbalik, melangkah masuk ke dalam rumahku yang kini terasa begitu luas, bersih, dan tenang. Proses pembersihan telah selesai. 6 bulan berlalu sejak hari itu. 6 bulan sejak aku membersihkan rumahku dari para parasit. Musim telah berganti, begitu pula dengan kehidupanku. Aku tidak lagi menghabiskan hari-hariku di rumah. Aku memutuskan untuk menerima tawaran ayahku, mengambil posisi sebagai direktur pengembangan bisnis di PT Jaya Perkasa. Awalnya banyak yang meragukanku, menganggapku hanya sekadar putri pemilik perusahaan. Namun, aku membuktikan kemampuan diriku. Aku bekerja lebih keras dari siapapun. Aku memimpin beberapa proyek besar, menegosiasikan kesepakatan-kesepakatan penting, dan membawa inovasi baru ke dalam perusahaan. Perlahan tapi pasti, aku mendapatkan rasa hormat dari seluruh dewan direksi dan karyawan. Aku menemukan kembali diriku yang dulu, Bunga Adiwijaya yang ambisius dan cerdas, yang selama ini tertidur demi sebuah cinta yang buta. Rumah itu juga telah berubah. Aku merenovasi beberapa bagian, mengganti semua perabotan yang mengingatkanku pada Rizky. Warna catnya kuubah menjadi lebih cerah. Kamar tidur utama yang dulu terasa dingin, kini menjadi ruang kerjaku yang nyaman, dengan jendela besar yang menghadap ke taman. Kolam renang itu tidak lagi menjadi saksi bisu pengkhianatan, melainkan tempatku bersantai di akhir pekan, membaca buku sambil menikmati sinar matahari. Rumah itu kini benar-benar menjadi cerminan diriku, mandiri, kuat, dan penuh cahaya. Aku menemukan kedamaian yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Lalu, bagaimana dengan nasib Rizky dan Sandra? Kabar tentang mereka sesekali sampai ke telingaku melalui beberapa orang. Kehancuran mereka ternyata lebih cepat dan lebih brutal dari yang kubayangkan. Usaha bengkel las Rizky bangkrut total setelah kontraknya dengan PT Jaya Perkasa diputus. Namanya masuk dalam daftar hitam di seluruh industri konstruksi dan pemasok bahan baku. Tidak ada bank yang mau memberinya pinjaman. Ia mencoba memulai lagi dari nol, tapi reputasinya sebagai penipu dan pria tak tahu diri sudah menyebar luas. Sandra pun bernasib sama. Dipecat dengan tidak hormat dari perusahaan ayahku membuat namanya tercoreng. Jaringan bisnis ayahku terlalu luas. Setiap kali ia melamar pekerjaan di perusahaan lain, lamarannya selalu ditolak mentah-mentah. Seorang teman lamaku pernah tak sengaja melihat mereka. Bukan di mal mewah atau restoran mahal, melainkan di sebuah gang sempit di pinggiran kota. Mereka tinggal di sebuah rumah petak yang pengap dan lembab. Mereka terlihat jauh lebih tua dari usia mereka. Rizky tampak kurus dan tidak terurus. Sementara Sandra yang dulu begitu glamor, kini tampak kusam dengan pakaian murahan. Temanku itu juga mendengar mereka bertengkar hebat di pinggir jalan, saling menyalahkan atas kemiskinan dan nasib buruk yang menimpa mereka. Cinta yang mereka kira begitu agung, yang dibangun di atas kemewahan dan perselingkuhan, ternyata begitu rapuh. Saat kemewahan itu lenyap, yang tersisa hanyalah kebencian dan penyesalan. Mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Sore itu, aku sedang duduk di kursi santai di tepi kolam renangku, persis di tempat aku melihat mereka terakhir kali bermesraan. Udara terasa sejuk, dan langit senja diwarnai dengan sapuan jingga yang indah. Aku baru saja menyelesaikan sebuah panggilan konferensi yang penting. Aku merasa puas dengan pencapaianku, dengan hidupku saat ini. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari pengacaraku. Pesan itu singkat, namun terasa begitu melegakan. Selamat sore, Bu Bunga. Akta cerai sudah resmi keluar dari Pengadilan Agama hari ini. Prosesnya sudah selesai 100%. Seluruh aset tetap menjadi milik Anda sesuai keputusan. Aku membaca pesan itu berulang kali. Selesai. Babak kelam dalam hidupku itu akhirnya benar-benar telah berakhir. Aku bukan lagi istri Rizky Pratama. Aku adalah Bunga Adiwijaya, seutuhnya. Aku meletakkan ponselku dan menatap permukaan air kolam yang tenang. Aku teringat pada hari pembalasan itu. Pada amarah, rasa sakit, dan akhirnya, kelegaan. Aku tidak lagi merasakan amarah saat mengingat mereka. Yang ada hanyalah perasaan kasihan yang samar, dan sebuah keyakinan bahwa alam semesta telah bekerja dengan adil. Aku menyesap teh hijau hangatku, membiarkan kehangatannya menjalar ke seluruh tubuhku. Aku memejamkan mata sejenak, menikmati keheningan dan kedamaian.
Kalian pikir apa yang kalian alami sekarang sudah berat? Gumamku pada angin senja. Bertengkar setiap hari di kontrakan sempit. Saling menyalahkan atas nasib buruk kalian. Itu bukan hukuman. Itu baru permulaan. Aku membuka mataku, menatap matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat. Azab yang sesungguhnya baru saja dimulai. Yaitu saat kalian harus menjalani sisa hidup kalian dengan mengetahui apa yang telah kalian sia-siakan, dan menyadari bahwa kalian sendirilah yang telah menghancurkan hidup kalian. Sebuah senyum tulus akhirnya terukir di bibirku. Bukan senyum sinis atau senyum kemenangan, melainkan senyum keikhlasan dan kebahagiaan. Matahari telah tenggelam, namun aku tidak merasa takut pada kegelapan. Karena aku tahu, setelah malam ini, fajar yang baru dan jauh lebih indah akan menantiku. 2 tahun telah berlalu. 2 tahun adalah waktu yang singkat dalam perhitungan kalender, namun terasa seperti seumur hidup jika diukur dari perubahan yang terjadi. Gema dari badai yang pernah menghancurkan hidupku kini telah lama memudar, digantikan oleh melodi kehidupan baru yang tenang dan harmonis. Aku bukan lagi wanita yang sama yang keluar dari gerbang rumah ini dengan hati hancur, bukan pula ratu dingin yang kembali untuk membalas dendam. Aku adalah perpaduan dari keduanya, dan lebih dari itu. Aku adalah bunga Adiwijaya yang utuh, yang ditempa oleh api pengkhianatan dan dibentuk kembali oleh kekuatan dari dalam diriku sendiri. Aku kini memegang kendali penuh sebagai CEO Adiwijaya Group. Ayah telah memutuskan untuk pensiun dini, mempercayakan warisan bisnisnya sepenuhnya di tanganku. Aku memimpin perusahaan dengan caraku sendiri, menggabungkan intuisi tajam dengan strategi bisnis yang agresif namun terukur. Di bawah kepemimpinanku, perusahaan berhasil berekspansi ke pasar internasional, meluncurkan proyek-proyek properti ramah lingkungan yang inovatif, dan mendapatkan berbagai penghargaan. Aku menemukan gairah dan kepuasan dalam bekerja yang tidak pernah kusadari sebelumnya. Setiap gedung pencakar langit yang kami bangun terasa seperti monumen atas ketahananku, setiap kesepakatan yang berhasil kututup terasa seperti penegasan atas nilaiku. Namun, kesuksesan terbesarku bukanlah dalam angka-angka di laporan keuangan. Kesuksesan terbesarku adalah menemukan kembali diriku dan kebahagiaanku. Rumah ini, yang pernah menjadi saksi bisu penderitaanku, kini telah menjadi oase kedamaian. Aku sering mengundang sahabat-sahabat lamaku dan keluarga untuk makan malam di akhir pekan. Suara tawa mereka yang tulus mengisi setiap ruangan, mengusir bayang-bayang kelam masa lalu. Taman yang dulu terasa sepi kini, sering menjadi tempat bermain keponakan-keponakanku yang masih kecil. Aku telah berhasil merebut kembali makna, rumah, dari tempat ini. Suatu sore yang cerah, aku melakukan kunjungan mendadak ke salah satu lokasi proyek terbesar kami. Pembangunan Adiwijaya Centennial Tower, sebuah gedung perkantoran ikonik yang akan menjadi yang tertinggi di ibu kota. Mengenakan helm pengaman dan rompi proyek di atas setelan kerjaku, aku berjalan meninjau kemajuan pembangunan bersama para manajer. Semuanya berjalan sesuai rencana. Aku merasa bangga melihat ribuan pekerja beraktivitas, membangun sebuah mimpi yang berawal dari sketsa di atas kertas. Saat kunjunganku selesai dan mobilku bersiap untuk meninggalkan area proyek yang sibuk dan berdebu, sesuatu menarik perhatianku. Di dekat gerbang keluar, di antara hiruk-pikuk truk-truk besar, ada seorang pria kurus dengan kulit legam terbakar matahari yang bertugas mengatur lalu lintas, meniup peluit dan mengibaskan bendera kecil berwarna merah. Ia mengenakan seragam buruh bangunan yang lusuh dan topi proyek yang sudah pudar warnanya. Dari kejauhan, ia tampak seperti pekerja biasa lainnya. Namun, saat mobilku melambat untuk keluar, mata kami bertemu untuk sesaat. Jantungku berhenti berdetak sepersekian detik. Aku mengenali mata itu. Mata yang dulu pernah menatapku dengan cinta, lalu dengan kebohongan, dan terakhir dengan kengerian. Itu adalah Rizky. Waktu dan penderitaan telah mengukir garis-garis keras di wajahnya, membuatnya tampak 20 tahun lebih tua. Tubuhnya yang dulu tegap kini sedikit membungkuk karena kelelahan. Saat ia menyadari siapa yang duduk di dalam mobil mewah yang melewatinya, ekspresi terkejut dan malu yang luar biasa melintas di wajahnya. Ia segera memalingkan muka, menunduk dalam-dalam seolah berharap bumi akan menelannya. Ia berbalik, memunggungiku, dan berpura-pura sibuk mengatur truk lain yang lewat. Aku hanya menatapnya dalam diam selama beberapa detik dari balik kaca mobil yang gelap. Tidak ada amarah. Tidak ada kebencian. Anehnya, yang kurasakan hanyalah kehampaan dan sedikit rasa kasihan. Inilah akhir dari perjalanannya. Pria yang pernah begitu arogan dengan kesuksesan palsunya, yang pernah menamparku di tepi kolam renang mewah, kini berakhir sebagai buruh rendahan di salah satu proyek milikku. Ironi itu begitu pahit dan begitu sempurna. Ia bahkan mungkin tidak menyadari bahwa ia sedang membangun istana untuk wanita yang pernah ia buang. Mobilku kembali melaju, meninggalkannya di tengah debu dan deru mesin.
Aku tidak menoleh ke belakang. Pertemuan singkat itu adalah penutup terakhir yang kubutuhkan. Itu adalah bukti nyata bahwa karma bukanlah dongeng. Aku pernah mendengar kabar tentang Sandra setahun yang lalu. Setelah berbulan-bulan hidup dalam kemiskinan dan pertengkaran yang tiada henti dengan Rizky, ia akhirnya menyerah. Ia meninggalkan Rizky begitu saja, kembali ke kampung halamannya dengan membawa aib dan kegagalan. Kisah cintanya yang ia kira akan berakhir seperti di negeri dongeng, ternyata berakhir di sebuah rumah petak yang bau dan tanpa masa depan. Malam itu, aku mengadakan acara makan malam kecil di rumah. Hanya beberapa sahabat dekat dan juga seorang pria bernama Adrian. Adrian adalah seorang arsitek brilian yang bekerja sama denganku dalam proyek Centennial Tower. Ia pria yang tenang, cerdas, dan memiliki tatapan mata yang jujur. Kami bertemu sebagai rekan kerja, namun perlahan hubungan kami berkembang menjadi persahabatan yang hangat. Tidak seperti Rizky yang terpesona pada kemewahan, Adrian justru terpesona pada ide dan pikiranku. Aku suka caramu mengubah kamar tidur utama menjadi ruang kerja, katanya sambil kami berdiri di balkon, menatap taman yang diterangi lampu-lampu temaram. Ini menunjukkan prioritasmu. Fungsi dan visi di atas konvensi. Sangat Bunga Adiwijaya sekali. Aku tersenyum. Aku butuh ruang yang bisa membuatku berpikir jernih. Dan kamu berhasil, balasnya. Rumah ini punya energi yang sangat positif. Terasa seperti tempat di mana seseorang benar-benar hidup, bukan hanya tinggal. Kata-katanya sederhana, namun menyentuh hatiku. Ia melihat esensi dari apa yang telah kulakukan. Ia melihat perjalananku tanpa aku perlu menceritakannya. Ada kenyamanan dan rasa saling menghargai di antara kami, sebuah pondasi yang jauh lebih kokoh daripada janji-janji manis yang pernah kudengar di masa lalu. Aku tidak terburu-buru, tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa hatiku terbuka kembali pada kemungkinan cinta. Cinta yang dewasa, yang setara, yang dibangun di atas kejujuran. Setelah semua tamu pulang, aku berdiri seorang diri di tepi kolam renang. Permukaan airnya yang tenang memantulkan langit malam yang bertabur bintang. Tempat ini, titik pusat dari semua drama dan rasa sakitku, kini menjadi tempat favoritku untuk merenung. Aku mengingat semuanya. Gadis naif yang memasak di kontrakan sempit. Istri setia yang diam-diam mengorbankan tabungannya. Wanita hancur yang diusir dari rumahnya sendiri. Ratu pembalasan yang kembali dengan amarah. Dan kini, wanita yang berdiri di sini, damai dengan dirinya sendiri. Semua peran itu adalah bagian dari diriku, bagian dari perjalanan yang harus kulalui untuk sampai di titik ini. Aku sadar, pengkhianatan Rizky, sekejam apapun itu, adalah katalisator yang kubutuhkan. Tanpa rasa sakit itu, aku mungkin tidak akan pernah terbangun. Aku mungkin akan selamanya menjadi istri yang hidup di bawah bayang-bayang suaminya, menyembunyikan potensiku yang sebenarnya. Penderitaan itu tidak menghancurkanku. Justru memahatku menjadi versi diriku yang paling kuat. Aku akhirnya mengerti arti dari kebahagiaan sejati. Bukan berasal dari memiliki seseorang, tapi dari memiliki diriku sendiri. Kebahagiaan adalah saat kau bisa menatap pantulan dirimu di air dan tersenyum. Bukan karena penampilanmu, tapi karena kau bangga dengan orang yang kau lihat. Kau bangga dengan semua badai yang telah kau lewati, dan kau tahu kau cukup kuat untuk menghadapi badai apapun yang mungkin datang di masa depan. Aku menengadah, menatap bulan purnama yang bersinar terang. Aku menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-paruku dengan udara malam yang sejuk. Aku memaafkan. Bukan untuk Rizky atau Sandra, mereka tidak pantas mendapatkannya. Aku memaafkan diriku sendiri. Memaafkan kenaifanku, memaafkan kebutaanku. Aku melepaskan sisa-sisa beban terakhir dari masa laluku. Fajar baru telah lama menanti, dan kini, aku siap untuk menyambutnya dengan hati yang lapang dan jiwa yang merdeka. Ceritaku tidak berakhir dengan, mereka hidup bahagia selamanya. Ceritaku berakhir dengan, aku hidup bahagia selamanya. Dan itu, lebih dari cukup.